Selamat datang lagi di Mohak Official bersama saya Rino Suprapto Mohak. Hasil dua latihan bebas pertama Junior GP Valencia 2025 menunjukkan ujian tidak mudah bagi dua pembalap Indonesia yang sedang berjuang di ajang Junior GP, yaitu Veda Egap Pertama dan Muhammad Kiandra Ramadipa. Seperti diketahui, Veda Egap Pertama tampil di kategori Junior GP, levelnya kejuaraan dunia junior, sedangkan Muhammad Kiandra Ramadipa mentas di European Talent Cup. Dan pada seri terakhir ini, di salah satu sirkus road MotoGP, kedua pembalap remaja tanah air tersebut, Veda Egap Pertama dan Muhammad Kiandra Ramadipa, membawa misi masing-masing. Khusus untuk Ramadipa, kemenangan lomba menjadi harapannya di tengah persaingan untuk tiga besar klasemen akhir. Ramadipa saat ini menempati peringkat ketiga setelah kemenangan ajaibnya pada seri sebelumnya di sirkuit Catalunya, Barcelona, Spanyol. Pembalap yang membalap di Honda Asia Dream Racing Junior Team itu terpaut 15 poin dari Fernando Bujosa yang membalap bersama AC Racing Team di peringkat kedua. Dan ancaman juga dihadapi oleh Ramadipa dari dua pembalap di bawahnya, yakni Alex Longarella yang membalap untuk Senepers IGX Team dan Alvaro Lucas yang membalap untuk CF Moto Aspar Team, yang secara berurutan terpaut 1 dan 4 poin. Melihat laporan latihan bebas pertama dan kedua di sirkuit Ricardo Tomo, Valencia, ada 4 pembalap yang menonjol. Mereka adalah Bujosa, Longarella, Ramadipa, dan Carlos Cano. Dan untuk saat ini, Carlos Cano adalah sebagai pemuncak klasemen European Talent Cup. Soal Ramadipa, hanya pada latihan bebas kedua, dia mampu 4 kali menyentuh waktu lap 1/42 detik. Adalah waktu lap terbaik Ramadipa adalah 1/42,293 detik, yang mana dibukukan pada FP1 latihan bebas pertama. Rival terberat Ramadipa di latihan bebas ini adalah Bujosa sebagai satu-satunya pembalap yang bisa menembus 1/41 detik kemarin. Terbaik 1/41,608 detik dan bahkan 2 kali. Sementara itu, harapan lebih membumi di bawah Veda Egap Pertama. Walaupun sudah menorehkan podium dan kemenangan di Red Bull Rookies Cup, Veda Egap Pertama tidak muluk-muluk dengan targetnya pada balapan terakhir Junior GP. Veda Egap Pertama berharap bisa meraih posisi ketiga besar setelah mencatat hasil terbaik berupa posisi finish 4 dalam balapan di sirkuit Misano, Italia. Junior GP Valencia memuat 2 kali balapan pada Minggu 23 November 2025. Melihat performa latihan bebas, Veda Egap Pertama menempati peringkat ke-6 pada latihan bebas kedua dengan waktu lap terbaik 1/38,828 detik. Sayangnya, ketika dibandingkan dengan pembalap-pembalap yang berada di atasnya, Veda Egap Pertama belum dapat mencapainya secara konsisten. Brian Uriarte yang sudah mengunci juara Junior GP tahun ini dapat mencapai 1/38 detik sebanyak 9 kali pada latihan bebas kedua. Tentunya balapan bukan cuma soal kecepatan, kecerdikan Veda diperlukan dalam persaingan di grup yang besar. Veda Egap Pertama sudah akrab dengan barisan terdepan di Junior GP, hanya saja kerap kali dia kedodoran pada pertengahan balapan. Dan pada akhir pekan ini, Veda Egap Pertama ingin membuktikan hasil latihannya sebelum melanjutkan persiapan untuk musim debut di Moto3 2026. Veda Egap Pertama hanya melakukan 7 putaran pada kualifikasi Junior GP 2025, sedangkan Kiandra Ramadipa akan memulai balapan dari 10 besar. Veda Egap Pertama dan Muhammad Kiandra Ramadipa, dua pembalap Indonesia, akan membalap pada seri terakhir Junior GP Valencia 2025. Veda Egap Pertama membalap di kelas Junior GP, sedangkan Kiandra Ramadipa membalap di European Talent Cup. Veda Egap Pertama langsung menembus kualifikasi 2 atau Q2 pada Junior GP Valencia 2025. Pembalap asal Gunung Kidul tersebut memulai sesi kualifikasi dengan tidak sempurna. Veda Egap Pertama tercatat gagal mencatat waktu tercepatnya di sektor 1 dengan catatan waktu 1 lap 1 menit 41,418 detik. Dari 7 putaran, Veda Egap Pertama membukukan waktu tercepat dalam 1 putaran dengan 1 menit 38,041 detik. Catatan waktu tersebut dicatat oleh Veda Egap Pertama ketika memasuki putaran keempatnya di sirkuit Ricardo Tomo, Valencia. Dan Veda Egap Pertama akan memacu kuda besinya pada grid keempat alias posisi ke-11 saat balapan utama pada Minggu 23 November 2025. Ia terpaut 1,995 detik dari Marco Morelli yang menjadi pemegang pole position. Sedangkan di kategori European Talent Cup, Kiandra Ramadipa sebenarnya mencatat waktu tercepat ketiga pada grup A. Kiandra Ramadipa membukukan best lap pada akhir sesi dengan 1 menit 41,888 detik. Berdasarkan penggabungan dua grup, Kiandra harus terlempar ke urutan ke-8 karena Ramadipa kalah cepat dari 5 pembalap di grup B.
Perlu diketahui, Kendra saat ini menempati peringkat ketiga di klasemen European Talent Cup 2025. Namun, peluang Ramadipa untuk menjadi juara sudah tertutup dengan hanya menyisakan satu seri. Pembalap asal Sleman itu terpaut 26 angka dari pemuncak klasemen Carlos Cano. Kesempatan juara praktis hanya menjadi milik Cano dan runner-up sementara Fernando Pujosa. Pujosa berhasil menjadi pemegang pole position di European Talent Cup 2025 dengan lap tercepatnya 1 menit 40,899 detik. Sedangkan Cano yang menjadi tercepat di grup A akan memulai balapan dari posisi kedua. Khusus untuk Ramadipa harus berjuang menembus barisan terdepan jika ingin mengunci posisi di tiga besar. Pasalnya, ia saat ini terpaut 3 angka dari Alex Longarella yang akan memulai balapan dari posisi ketiga. Muhammad Kendra Ramadipa, pembalap muda Indonesia, berpeluang menutup tahun pertamanya di lomba seri Eropa dengan hasil manis dalam seri terakhir Junior GP Valencia 2025. Muhammad Kendra Ramadipa masih menjaga peluang untuk menjadi runner-up dari kategori European Talent Cup 2025. Sebagai informasi, European Talent Cup adalah kejuaraan yang satu tingkat dengan Asia Talent Cup dalam Road to MotoGP dengan memakai motor yang sama NSF 250R yang kurang lebih versi lebih murah dan enteng tenaganya daripada NSF 250RW yang digunakan di Moto3. Namun, di European Talent Cup, Ramadipa bisa mengasah kemampuannya lebih jauh karena partisipasi rider-rider muda asal Spanyol dan Italia selaku dua negara kiblat MotoGP. Bahkan, tim-tim balap Grand Prix hingga manajer kawakan seperti Emilio Alzamora yang pernah mengasuh Marc Marquez ikut terlibat secara langsung. Muhammad Kendra Ramadipa sendiri belum cukup umur untuk tampil di Junior GP seperti rekan senegaranya Feda Eka pertama. Pembalap asal Sleman itu baru genap berusia 16 tahun pada 4 Desember mendatang. Tampil sebagai anak baru di dunia yang baru tidak membuat Ramadipa gentar. Bukti nyatanya adalah torehan podium sejak race pertamanya di European Talent Cup hingga kini sudah punya 2 kemenangan. Bahkan kemenangan terakhir Ramadipa diraih secara ajaib karena hukuman membuat dia harus start di posisi ke-24. Dan berkat kemenangan ajaibnya di sirkuit Catalunya tersebut mengangkat Ramadipa ke urutan ketiga klasemen sementara European Talent Cup 2025. Ramadipa mencatat 129 poin. Di atas, dia terpaut 15 poin dari Fernando Pujosa dan 26 poin dari Carlos Cano. Khusus untuk Carlos Cano, Ramadipa sudah tidak bisa menyentuhnya karena hanya bisa meraih maksimal 25 poin dalam balapan terakhir. Dan satu-satunya peluang bagi Ramadipa adalah merebut peringkat kedua meski tidak mudah digapainya sebab Pujosa masih berjuang untuk menjadi juara sehingga dia juga akan habis-habisan di balapan terakhir European Talent Cup ini. Dan Pujosa tidak akan turun peringkat dengan hanya finish ke-6. Andai Ramadipa menang sekalipun, total poin mereka akan seimbang. Dalam situasi deadlock karena poinnya seimbang dan sama-sama punya 3 kemenangan, Pujosa unggul dalam jumlah rehat posisi terbaik berikutnya yaitu runner-up. Sedangkan untuk Ramadipa, untuk menjadi runner-up, dia wajib podium. Makin rendah posisinya, makin mudah bagi Pujosa untuk mencegah kudeta. Bukan hanya itu, Kendra Ramadipa juga menghadapi persaingan di bawahnya. 3 pembalap akan berebut peringkat ketiga klasemen akhir, yaitu Ramadipa, Alex Longarella, dan Alvaro Lucas. Diketahui ketiganya terpaut selisih poin yang sangat kecil. Ramadipa hanya unggul 1 poin dari Longarella dan 4 poin atas Lucas yang juga debutan seperti dirinya. Yang paling gampang adalah Ramadipa harus finish di depan keduanya. Kalau sebaliknya akan lebih rumit. Kalau seandainya salah satu dari Longarella dan Lucas finish 2 besar dan Ramadipa lebih buruk, posisinya di 3 besar dipastikan akan tergusur. Peluang Ramadipa akan lebih terbuka kalau posisi finishnya lebih mundur ke belakang. Salah satu contohnya adalah urutan posisi finish Lucas ke-4, Longarella ke-5, dan Ramadipa ke-6. Permutasi itu tidak akan mengubah peringkat ketiganya di klasemen. Oke, berharap ke Ramadipa ya. Ramadipa lebih, walaupun tidak bisa lagi juara di European Talent Cup. Sedangkan Feda pertama hanya mencari poin aja ya karena gelar juara sudah dikunci oleh Brian Uriarte ya kan. Dan juga kita menantikan bagaimana kiprah Feda pertama di Moto3 musim 2026 nanti. Oke, kita tunggu ya bagaimana kiprah dua anak Indonesia ini di ajang Junior GP Feda pertama dan satu lagi di ajang European Talent Cup Muhammad Kendra Ramadipa. Dan saya berharap Muhammad Kendra Ramadipa membuat gebrakan lagi di sirkuit Ricardo Tormo Valencia Spanyol pada akhir pekan ini. Mainnya nanti malam ya.
Ini nanti malam. Beritanya besok ya. Junior GP sama European Talent Cup ya. Sabar ya. Oke. Dah ya. Sekian video hari ini. Akhir kata Serinos Pratama Hak. Salam sayang Tuhan samping Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.